Pemirsa, sebuah video berisikan seorang bapak yang menjerit, marah, dan menangis mencari rumah sakit untuk mengotopsi anaknya yang diduga mati tidak wajar mencuri perhatian masyarakat. Prada Lucky Cepril Saputra Namo, baru petugas selama 2 bulan sebagai prajurit TNI, tewas merenggang nyawa diduga karena dianiaya seniornya. Dalam pengakuannya kepada keluarga, Lucky sering dipukul oleh seniornya. Hasil pemeriksaan di RSUD Airamo terdapat luka-luka mencurigakan seperti bekas sundutan rokok, memar, dan pukulan benda tajam di sekujur tubuh Prada Lucky. Pihak TNI Angkatan Darat melalui Kepala Dinas Penerangan mengungkapkan peristiwa tewasnya Prada Lucky Namo terjadi dalam masa pembinaan prajurit. 20 orang prajurit TNI Angkatan Darat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Seorang diantaranya adalah perwira yang menjabat sebagai komandan peleton. Kini keluarga Prada Lucky pun dan juga publik menuntut pengungkapan tewasnya Prada Lucky Namo dilakukan secara independen dan transparan. Kekerasan kolektif berbalut pembinaan menjadi dalih penyebab kematian Prada Lucky dan sejumlah prajurit lainnya. Haruskah kultur tersebut dipelihara? Inilah kontroversi selengkapnya. Prada Lucky pergi sia-sia. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Sakit besar begini dokter saudara. Woi, keluar. Cepat. Ada lu pikir udah keluar. Soalnya ada yang lawan beta. Ini sudah melihat itu saat 3 orang. Pemirsa, untuk membahasnya sudah ada 4 orang narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kiri saya adalah anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Nasdem, Ibu Amelia Anggraini. Bu Amelia, selamat malam. Hai, selamat malam. Selamat malam. Kemudian juga ada pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, ada Bang Khairul Fahmi. Bang Fahmi, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif, Al-Araf Mas Araf. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Dan juga ada psikolog Muhammad Iqbal. Bang Iqbal, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di kontroversi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan simak terlebih dahulu. Kami berhasil mewawancarai ibunda dari Prada Lucky. Kita simak bersama wawancaranya. Melihat video yang beredar tentang permintaan maaf dari seorang ibu Sid yang telah mengucapkan kalimat-kalimat yang menurut saya tidak punya rasa empati terhadap kami keluarga yang berduka. Saya sebagai orang beriman, kalau ibu itu dan suaminya sudah duduk bersama dan klarifikasi permintaan maaf, saya memaafkan. Tetapi saya mohon jangan pernah lagi mengulang kesalahan yang sama, karena sesama kami yang bernaung di bawah naungan Ibu Persid, kami percaya kami punya rasa yang sama karena kami memiliki anak. Kami tahu bagaimana rasanya kehilangan. Kalau memang dia tidak mempunyai anak, saya merasa wajar saja kalau dia bicara seperti itu. Tapi kalau dia mempunyai anak, apabila dia berada di posisi saya, dia pasti merasakan hal yang sama. Entah itu dia mempunyai masalah atau tidak, tetapi sebagai seorang manusia tidak pantas menghakimi orang sampai meninggal. Sudah mendengar sih bahwa ditetapkan tersangka sebanyak sejumlah 20 orang. Kami percaya karena kemarin setelah Bapak Pangdam juga berkunjung ke sini, Bapak Pangdam juga sudah menyampaikan bahwa beliau akan mengusut tuntas masalah yang dialami anak saya, permasalahan ini. Dan kami percaya, kami taruh sepenuhnya kepercayaan kami kepada Bapak Pangdam dan petinggi-petinggi di institusi suami saya bernaung. Kami percaya keadilan akan ditegakkan. Dari Lucky maksudnya belum ada penyampaian apa-apa. Kalau saya dengar seperti itu, saya seorang ibu, saya berharap hukum tidak pandang bulu. Entah dia mau berpangkat bagaimanapun,
jabatan apapun, kalau dia melakukan kesalahan harus ditindak tegas sesuai aturan hukum yang bernaung di institusi tersebut. Kami pihak keluarga tetap berharap dan kami tetap memantau perkembangan kasus ini karena kami percaya semuanya akan terbuka. Tuhan tidak tutup mata. Apa yang kita tabur kebaikan, kita akan tuai kebaikan. Kita tabur kejahatan, kita pun akan menuai hal yang sama. Dan saya percaya Tuhan akan buka jalan, semuanya akan terungkap. Setiap hari kami pergi ke makam almarhum. Hari ini genap seminggu kami juga pergi bakar lilin di makam almarhum. Kami tetap mengenang anak kami sebagai anak yang baik, anak yang membanggakan orang tua, keluarga. Terlepas dari segala apapun yang terjadi, kami percaya bahwa Lucky adalah anak titipan Tuhan yang kami banggakan setiap saat. Walaupun dia telah tiada, tetap kami kenang kebaikannya. Baik, pemirsa, kami akan langsung mengulas. Tadi adalah pernyataan dari Ibunda Prada Lucky. Mas Araf, saya ingin ke Anda dulu. Kalau tersangkanya sampai 20 orang, apakah memang kekerasan yang biasa terjadi di tubuh TNI itu selalu dilakukan secara kolektif? Menurut saya pola kekerasan yang dalam tubuh TNI ini dalam beberapa kasus sudah tidak bisa dibenarkan ya. Karena peristiwa ini peristiwa bukan yang pertama. Di 2023 ada peristiwa yang sama, 2021 juga sama. Korbannya anggota militer juga dengan dalih pembinaan. Jadi saya ingin mengkritisi tidak bisa dan tidak dibenarkan dalih pembinaan untuk melakukan tindakan kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian. Apalagi ini bentuknya adalah penyiksaan dan mengakibatkan meninggal dunia. Ada dua hak yang dilanggar di sini, Mbak. Yang pertama hak bebas dari penyiksaan, yang kedua adalah hak untuk hidup. Dua-duanya ini diatur di dalam konstitusi yang sifatnya non-derigible right, tidak bisa dikecualikan dalam situasi dan kondisi apapun. Jadi kalau dikatakan dalih pembinaan membenarkan tindakan ini, saya katakan tidak. Rezim hukum internasional, rezim hukum militer, ataupun rezim hukum hak asasi manusia tidak membenarkan itu. Pembinaan dalam kacamata pembangunan militer yang profesional bukan seperti ini. Justru menitik tekankan pada knowledge, pengetahuan, kemampuan, skill, dan lain sebagainya tadi itu. Bukan melakukan penyiksaan, kekerasan. Jadi saya ingin tekankan pembinaan nggak bisa dijadikan dalih untuk membenarkan tindakan ini. Oke, dan pembinaan seharusnya hanya dilakukan cukup oleh komandan saja, misalnya begitu. Tidak perlu sampai 20 orang sesama prajurit juga melakukan pembinaan. Ya, mekanisme di dalam tubuh TNI, di dalam membangun pembinaan itu, sistemnya kan pasti berjenjang. Ada mekanisme sistem yang ada. Tapi dari berangkat beberapa kasus yang ada, Mbak, harus ada evaluasi terhadap sistem pembinaan, perekrutan, pengawasan, kendali komando. Karena persoalan ini basisnya bukan hanya persoalan ada masalah di pembinaan, tapi ada masalah di dalam sistem pengawasan, ada masalah di pemimpinnya sendiri. Jadi harus ada evaluasi terhadap pemimpinnya gitu. Kalau kata Pak Prabowo, para pemimpin yang nggak ada di depan dan bersikap kejam, itu harus dievaluasi kan, katanya begitu. Nah, evaluasinya harus jelas dong. Kalau ada peristiwa seperti ini harus tegas. Yang keempat adalah penghukuman. Penghukuman dalam mekanisme sistem peradilan militer itu cenderung ringan, sehingga kemudian tidak ada efek jera. Akhirnya kasus-kasus itu akan mengulangi. Jadi menurut saya dalam konteks itu, pola dan cara pembinaan di dalam tubuh TNI dan pengawasan harus diperbaiki secara total. Ini peristiwa yang memilukan, memprihatinkan, dan menyayat hati. Seorang prajurit yang harusnya untuk perang meninggal, dibunuh melalui cara penyiksaan dan kekerasan. Meninggalnya sia-sia, bukan di medan perang, tapi justru karena di tangan sesama prajurit sendiri. Bu Amel, tadi kita sudah mendengar bagaimana sebelumnya Kadis Penat itu juga mengatakan bahwa motif di balik penganiayaan itu adalah pembinaan. Apakah kita masih bisa menerima alasan pembinaan, Bu? Kalau pembinaan kami sepakat ya, Mbak ya, tetapi tidak ada alasan pembinaan yang dapat membenarkan terjadinya kekerasan yang berakibat kematian. Itu tidak dibenarkan ya. Jadi apalagi jika pembinaan itu dilakukan di luar prosedur yang melukai bahkan merenggut nyawa prajurit seperti Prada Lucky ini ya. Jadi
alasan pembinaan ini tidak boleh dijadikan tameng atau dinormalisasi begitu ya untuk menutupi praktek kekerasan yang jelas melanggar hukum dan nilai-nilai kemanusiaan begitu. Jadi saya yakin TNI itu memiliki prosedur pembinaan yang bertahap ya, sebagai tadi disampaikan, berjenjang dan berkelanjutan kepada anggotanya. Gitu. Ketika kemarin Kadis Penat itu menyampaikan seperti itu, menurut Bu Amel itu seperti excuse, tameng? Ya, menurut saya kurang pas begitu ya. Jadi memang harusnya secara transparan disampaikan. Saya sepakat tadi apa yang disampaikan tadi oleh Mas Araf ya, memang harus ada evaluasi secara menyeluruh di lingkungan TNI. Reformasi metode pembinaan harus dilakukan ya, termasuk juga menghapus budaya kekerasan, arogansi senioritas begitu, dan juga pola pikir feodal ya, yang tidak sejalan dengan semangat reformasi TNI itu sendiri. Kenapa sampai sekarang masih ada sisa-sisa budaya kekerasan atau bahkan feodal seperti yang Bu Amel? Apa yang masih kurang dalam transformasi di tubuh TNI? Ya, yang masih kurang itu tadi adalah sekali lagi ya sistem ya, atau pola pembinaannya itu sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang pembinaan ya, jadi tradisi atau metode yang membahayakan nyawa itu tidak lagi relevan dalam sistem pembinaan militer modern saat ini gitu ya. Jadi seharusnya itu berorientasi kepada pembentukan disiplin, profesionalisme, kemudian juga kesiapan tempur melalui cara-cara yang manusiawi dan terukur begitu. Jadi tentara memang dididik keras, tetapi bukan memelihara kekerasan. Disiplin itu memang sebuah budaya di dalam militer ya, tetapi juga harus terukur dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ya, kenapa kemudian kita akhirnya membahas ini lagi? Karena sebelumnya sudah ada peristiwa-peristiwa serupa. Boleh teman-teman tampilkan, dan ini baru saja terjadi dari 2023 sampai 2022. Kami coba mengambil beberapa peristiwa terkini. Boleh ditampilkan teman-teman, ada kasus apa saja yang juga waktu itu menyentak perhatian publik. Ada kasus dari Prada Marsandi Darmawan di Sorong tahun 2022. Ada lagi Prada MAP di Malinau tahun 2022. Prada Muhammad Indra Wijaya di Biak tahun 2022. Dan Prada MZR di Ambarawa tahun 2023. Kalau kita lihat ini memang prajurit baru ya. Apa yang salah, Mas Fahmi? Kalau kita tahu oke, ada budaya kekerasan, tapi kalau yang sampai berakibat fatal seperti ini, itu apa? Kebablasan, tidak adanya pengawasan, atau apa menurut Anda faktor utamanya? Ya, itu sistemik ya sebenarnya. Ada kombinasi antara kultural, struktural, dan psikologi ya, di sini dalam konteks kekerasan yang tidak patut seperti yang kita lihat dalam beberapa kasus ini. Jadi pelakunya memang individu-individu ya, tapi dia berada dalam ekosistem yang bisa dikatakan cenderung bermasalah ya. Padahal sebenarnya seperti yang dikatakan Mas Araf tadi ya, kalau kepemimpinan mikro itu misalnya ya, komandan regu, komandan peleton, komandan kompi itu kepemimpinannya efektif ya, dan punya ada keteladanan juga, saya kira itu juga akan menurunkan potensi kekerasan. Kemudian yang kedua, pengawasan juga jelas bermasalah dalam ini. Artinya sampai ada pembiaran, itu kan sudah jelas sudah sesuatu yang sangat buruk ya. Kemudian yang ketiga ya, norma yang dijalankan sehari-hari di dalam kesatuan itu. Itu juga saya kira bermasalah. Jadi kalau kita lihat dalam konteks seniornya ini ya, kalau lingkungannya bagus, tadi ekosistemnya oke gitu ya, saya kira ruang untuk terjadinya kekerasan yang tidak patut, penganiayaan lah kita sebut secara lugas gitu ya, penganiayaan seperti ini kemungkinan terjadinya lebih kecil. Semuanya tergantung lingkungannya. Ya, kemudian yang kedua, yang lain, kalau dia lingkungannya bermasalah, kemungkinan terjadinya lebih besar. Termasuk juga ya dalam hal ini prajurit yang mungkin ketika dia keluar pendidikan, ya para seniornya Prada Luki ini misalnya, mungkin dia masih bagus ya, tapi karena dia berada dalam satuan yang kemudian
buruk ya dalam pengawasan, dalam kepemimpinan, dalam menjalankan norma-norma yang berlaku gitu ya, yang dilakukan di lingkungan militer itu buruk ya. Yang bagus tadi, yang bermoral, katakan bermoral tinggi, integritasnya tinggi, itu juga bisa jadi jelek. Terbawa arus. Iya. Tapi sebaliknya kalau yang lingkungannya bagus, prajurit yang biasa-biasa saja itu juga bisa akan baik. Oke, saya membaca tulisan Bang Iqbal soal kekerasan kolektif di barak TNI, di tubuh TNI. Apa yang menyebabkan kekerasan kolektif itu terjadi dan seperti terpelihara dari generasi ke generasi? Dijawab nanti, Bang Iqbal. Kita break terlebih dahulu, pemirsa. Kontroversi kembali sesaat lagi. Orang sebagai tersangka itu merupakan salah satu bukti komitmen dari TNI Angkatan Darat untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada dengan serius. Dan saat ini penyidik dari Polisi Militer Kodam 9 Udayana sedang bekerja keras untuk memeriksa ke-20 tersangka ini sehingga permasalahan dapat semakin jelas dan proses dapat segera diselesaikan. Untuk nantinya akan kita sampaikan kembali kepada publik berkaitan dengan perkembangannya. Dan permasalahan ini bisa segera dilimpahkan ke auditor untuk nantinya menjalani proses-proses pelimpahan ke persidangan. Sehingga kami mohon waktu kepada seluruh masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada penyidik dari Polisi Militer Kodam 9 Udayana untuk melaksanakan tugasnya, memeriksa ke-20 tersangka ini, sehingga nanti sekali lagi betul-betul didapatkan hal-hal yang bisa menuntaskan, memperjelas permasalahan ini untuk seperti yang saya sampaikan tadi, bisa segera kita limpahkan ke pengadilan. Terima kasih. Baik, itu tadi pernyataan dari Kadis Penat yang berjanji akan segera melempahkan kasus ini ke pengadilan atau tepatnya di peradilan militer. Sebelum kita masuk ke soal bagaimana proses hukum di peradilan militer, tadi Mas Araf sudah menyebutkan yang katanya biasanya itu hukumannya ringan dan tidak memberikan efek jera. Sebelum ke situ, saya akan tanya dulu ke Bang Iqbal. Tulisan Anda menyebut sebetulnya kekerasan kolektif di barak militer itu sebagai fenomena gunung es. Betul. Artinya baru sedikit, Bang, yang muncul ke permukaan. Betul, dari data-data yang teman-teman sampaikan tadi, bahkan yang menarik adalah rata-rata korban itu adalah pada level tantama, yang paling bawah. Dan pelakunya adalah orang yang memiliki relasi kuasa, senior ataupun pangkat lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa sistem ini juga sangat beresiko. Yang kedua, kalau kita lihat dalam perspektif psikologi, ini teorinya frustasi agresi. Semakin frustasi seseorang, maka semakin agresif dia. Apa yang menyebabkan prajurit ini frustasi? Kebosanan, kejenuhan, tekanan, ya itu menyebabkan mereka frustasi. Untuk itu, elemen kebahagiaan di barak militer ini harus juga menjadi perhatian. Apa itu? Menyalurkan hobi, relaksasi, agama, ibadah, ya ini menjadi hal penting. Kenapa? Karena tekanan yang dilakukan, seseorang yang pernah menjadi korban, satu hari ketika dia berkuasa, maka dia akan melakukan itu kepada orang yang berada di bawah. Siklusnya berulang. Ya, yang kedua, teori sosial belajar bahwa tidak ada perilaku agresi itu karena diri sendiri, tetapi karena pembelajaran lingkungan. Dari senior yang sebelumnya dilakukan, ya kalau kita lihat di YouTube banyak sekali saya lihat tontonan-tontonan di batalion ketika seseorang mau masuk ke batalion itu di strap dulu, disuruh jungkir, masuk got, jalan kaki, merayap, ya. Yang itu tentu saja tidak ada dalam kewajiban militer. Itu hanya adat istiadat, tradisi, tetapi kalau korbannya tidak siap dalam kondisi tidak fit, ini beresiko. Jadi saya melihat faktor dinamika kelompok antara hierarki, relasi kuasa, ini juga menjadi hal yang penting harus diperhatikan. Karena apa? Karena sistem monitoring, pertanyaannya, apakah komandan batalion yang melakukan pengawasan nggak? Jangan-jangan komandan batalionnya jarang ke batalionnya. Sistem ini yang harus dibangun. Bagaimana memanfaatkan teknologi digital, memonitoring pergerakan prajurit,
Nah, ini menjadi salah satu poin penting bagi pimpinan TNI, bagaimana memastikan bahwa prajurit yang ada di batalion itu aman dan komandan batalionnya berada di sana dalam mengawasinya. Jadi sebetulnya frustasi agresi tadi bisa diminimalisir dengan adanya pengawasan. Betul. Kalau dia diawasi, maka dia tidak berani. Maka ada sebuah eksperimen ya di mana seorang mahasiswa dia dieksperimenkan seolah menjadi sipir, tapi lingkungan tertutup. Dalam beberapa hari saja mereka tiba-tiba menjadi seperti zombie, menjadi seorang yang ganas. Padahal tidak pernah diajarkan, tidak pernah mereka tahu. Itulah bahayanya lingkungan tertutup. Kenapa? Orang tidak berani melapor. Sehingga yang terjadi adalah mereka berperilaku semena-mena karena korbannya dipastikan tidak akan berani. Ini kan kebetulan korban ini ayahnya seorang prajurit yang berani menyuarakan ini. Sehingga viral dan lain-lain. Kalau dia seandainya ayahnya diam saja atau keluarganya tidak berpendidikan, orang yang termarginalkan, ini lewat nih kasus bisa ini. jadi kasus ini tenggelam. Betul. Jadi yang menarik tadi dari analisa kita, rata-rata korbannya prajurit 2 atau tantama, ya, pelakunya senior berpangkat di atasnya atau perwira, dan yang menarik lagi adalah ini terjadi setiap tahun. Setiap tahun. Ya. Dan belum bisa diputus cycle-nya itu ya. Dugaan saya adalah bagaimana peran komandan batalion. Oke. Ini yang harus kita dalami. Oke. Mas Araf, apakah salah satu faktor kenapa siklus penganiayaan ini, kekerasan ini belum bisa diputus? Karena setiap kali ditemukan pelaku, itu hukumannya biasa-biasa saja, tidak menimbulkan efek jerah seperti yang tadi Mas Araf katakan. Di peradilan militer sekalipun tidak menjaminkan? Sistem peradilan militer tidak memenuhi prinsip-prinsip peradilan yang fair trial, peradilan yang adil dan baik. Peradilan yang fair trial itu harus memiliki prinsip syarat, dia harus independen, tidak memihak, lalu kemudian bebas segala dari intervensi dan lain sebagainya. Sementara sistem peradilan militer itu dalam Undang-Undang 3197 cenderung berada dalam kontrol kendali Ankum, atasan yang berhak menghukum, PPRA, perwira perkara dan lain sebagainya. Sehingga dia sangat hierarkis dan sangat tergantung dari pimpinannya itu. Dan yang paling tinggi adalah Panglima TNI sebagai Ankum itu. Sehingga sistem peradilan militer ini harus dirubah karena secara normatif dia bermasalah gitu ya. Dengan menutup ruang mekanisme fair trial tadi, secara praktek dalam beberapa kasus, Mbak, kekerasan militer ini bukan hanya terhadap anggota militer, tapi juga kepada warga sipil seperti di Medan, di Deli Serdang, di Papua, dan juga kekerasan terhadap kepolisian dalam konflik TNI dengan Polri. Jadi beragam kasus yang ada yang masuk peradilan militer, ujungnya hukumnya 2,5 tahun. Dalam kasus Medan, seorang anak muda mati karena kekerasan 2,5 tahun. Di Deli Serdang 1 sampai 2 tahun. Kasus pendeta Jeremia di Papua juga cuma 1 sampai 2 tahun, dan banyak rentetan kasus lainnya yang menunjukkan mekanisme praktek peradilan militer itu tidak menciptakan ketidakadilan. Akhirnya nggak ada efek jerah. Karena nggak ada efek jerah, situasi ini berulang kembali. Orang akan menganggap ya penghukumannya cuma ringan, maka akhirnya menjadi terulang dan ulang lagi. Karena itu reformasi sistem peradilan militer keharusan, karena di dalam konstitusi kita ada prinsip azas persamaan di hadapan hukum. Semua warga negara sama di hadapan hukum, anggota dewan, jurnalis, mahasiswa, presiden. Kalau terlibat dalam tindak pidana umum, adil di peradilan umum. Sebenarnya di dalam pasal 65 Undang-Undang TNI 3/2025 disebutkan, kalau militer terlibat dalam tindak pidana umum, diadili dalam peradilan umum. Kalau terlibat tindak pidana militer, diadili dalam mekanisme peradilan militer. Idealnya keluarga korban dalam kasus-kasus seperti ini bisa menuntut mekanisme peradilan umum. Idealnya. Tapi seringkali kemudian ditutup dan dibawa ke arah peradilan militer. Nah, dalam konteks itu kenapa terjadi? Karena DPR, pemerintah, sampai sekarang belum menjalankan mandat TAP MPR 6 dan 7 tahun 2000. Apa itu? Yang terkait dengan pentingnya melakukan reformasi peradilan militer melalui revisi Undang-Undang 3197 untuk menerapkan azas equality before the law, azas persamaan di hadapan hukum, supaya militer kalau terlibat tindak pidana umum diadili di peradilan umum. Bayangkan seorang presiden dan DPR kalau terlibat dalam kejahatan tindak pidana umum aja diadili di peradilan umum. Masa anggota militer kalau terlibat tindak pidana umum seperti kasus ini atau kasus Medan tidak diadili di peradilan umum. Karena mekanisme peradilan umum memenuhi prinsip-prinsip fair trial. Soal prakteknya ada masalah itu soal lain. Tapi prinsip-prinsip kaidah fair trialnya harus terpenuhi. Peradilan militer tidak memenuhi prinsip-prinsip fair trial sehingga menuntut keadilan menjadi susah. Akhirnya sistem penghukumannya ringan. Nah, ini alarm buat DPR dan pemerintah untuk segera mereformasi. Alarm buat DPR. Apakah Bu Amel mau mengomentari soal itu, Bu?
Saya ingin mengomentari apa yang disampaikan oleh Mas Iqbal tadi ya terkait dengan harus ada channeling atau saluran pengaduan ya yang aman bagi prajurit. Jadi memang sudah saatnya TNI itu mempunyai institusi ya semacam tempat pengaduan atau perlindungan bagi TNI yang aman ya, yang aman. Jadi termasuk juga saluran pelaporan yang independen ya, dan memastikan bahwa laporan kekerasan ini tidak berujung pada intimidasi atau pembalasan seperti itu. Nah saat ini kan itu belum ada ya Mas ya, dan itu saya rasa ke depan patut untuk diusulkan seperti itu ya. Mekanisme pelaporannya Jadi ada mekanisme pelaporan begitu. Jadi kesewenang-wenangan itu atau tindak kekerasan atau kemudian juga perundungan itu tidak bisa diminimais gitu di kemudian hari. Gitu. Kalau ditarik lagi seperti kata Mas Araf ke peradilan militernya, apakah kita harus menunggu dulu bagaimana dalam kasus ini peradilan militernya seperti apa, atau ini menjadi momentum alarm untuk kita bisa mereformasi peradilan militer? Iya, ini mungkin dengan ini kan bukan kejadian yang hanya terjadi pada hari ini ya, sudah ada kasus-kasus yang bagaimana tadi disampaikan sebelum-sebelumnya sudah terjadi banyak kasus. Jadi ini mungkin merupakan ya semacam momentum gitu untuk merefleksikan kembali penting untuk melakukan reformasi peradilan militer supaya juga kita semuanya equal by law ya, semuanya sesama di mata hukum gitu. Kalau dia melakukan kejahatan pidana begitu, maka pengadilannya harus melakukan dengan pengadilan pidana, gitu, pengadilan umum. Tadi ada yang menarik soal mekanisme komplain tuh. Menurut saya itu harus diterapkan. Karena kalau prajurit komplainnya ke dalam, misalkan ke Irwasum, ke Irjen mereka itu, mereka cenderung takut karena nanti malah hambatannya Tapi kalau mereka punya mekanisme komplain ke Dewan, ke Komisi 1 atau Komnas HAM, mesti ke Dewan. Eksternal perlu. Dan sekarang dunia digital, lewat HP kan bisa ibu lapor segala macam. Cuman HP-nya ibu anggota Dewan dan para anggota Dewan harus aktif terus Mbak, supaya komplainnya masuk. Oke. Menarik betul Bu Amel, kalau misalnya mereka harus melapornya, mekanisme komplainnya itu hierarki akhirnya di dalam jeruk makan jeruk ini akhirnya. Akhirnya tadi saya katakan pelaporannya harus pelaporan independen gitu. Oke, independen itu yang bisa kita dorong ya. Usulan ke depan bagaimana mewujudkan adanya mekanisme komplain yang melibatkan pihak eksternal, bukan yang berasal dari internal. Pak Fahmi, kalau Pak Fahmi melihatnya sekarang apakah kita bisa bergantung saja, ikuti dulu proses peradilan militernya seperti apa, karena kalau kita lihat penanganannya cukup cepat ya. Setelah viral videonya, Pangdam langsung datang, kemudian tersangkanya juga langsung ada. Apakah sejauh ini prosesnya Anda lihat sudah berjalan dengan transparan? Boleh dijawab nanti Pak Fahmi, kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Kontroversi sesaat. Baik, kita kembali lagi di kontroversi pemirsa. Pak Fahmi, kalau kita lihat proses hukumnya terasa begitu cepat ya, dari video viral kemudian Pangdam datang, kemudian langsung ada tersangka 20. Tapi bagaimana kita bisa mengawal transparansinya? Ini pertanyaan yang agak sulit dijawab ya. Ya kita cuma bisa berharap gitu ya. Tapi yang jelas ya tentu transparansi dalam konteks ini ada ukurannya ya. Tapi saya juga tidak melihat sebenarnya bahwa transparansi itu sudah terlihat dalam kasus ini ya. Sejak awal kita tahu bahwa misalnya tadi yang disampaikan oleh Kadis Penat ya, soal itu dilakukan dalam atas dasar pembinaan, dalam masa pembinaan begitu. Itu menurut saya itu juga justru menunjukkan bahwa sudah ada upaya untuk membingkai kasus ini, bahwa ini bagian dari pembinaan. Dan mungkin saja nanti polisi militer akan melakukan proses penyidikan, melakukan proses pengungkapan apa yang terjadi sesungguhnya, itu juga dalam kerangka yang sudah didorong oleh para pimpinan di tidak keluar dari pembinaan itu ya, akan itu yang, berkutat di situ. Iya, yang masih mungkin terjadi sih. Sementara kita kan menginginkan adanya pengungkapan yang benar-benar jelas, ya benar-benar kita tahu kemudian apa yang terjadi sesungguhnya, supaya juga kita bisa evaluasi dan kemudian bisa dijadikan sebagai bagian dari perbaikan ke depan, kan begitu. Iya. Tapi kalau sudah masa pembinaan, betul. Pak Fahmi, kan begini ya, kalau pembinaan di TNI kita tidak heran.
harus ada pembinaan untuk pelatihan segala macam karena banyak sekali hal-hal yang terkait dengan kedisiplinan, fisik dan sebagainya. Tapi bagaimana membedakan pembinaan yang memang dibingkai itu adalah dalam rangka melatih profesionalisme dengan pembinaan yang sebetulnya pelampiasan arogansi dari senior saja, perundungan bukan pembinaan? Iya, pembinaan keras atau pendisiplinan itu juga punya 4 ciri utama ya saya kira ya. Pertama, tujuan pembelajarannya jelas. Ya. Kedua, ada pelatih, pembina, instruktur yang sah. Artinya sah ini ya dia memang pelatih ini memang dia dibekali kemampuan untuk melatih, dia dibekali kemampuan untuk membina, kemampuan untuk menjadi instruktur. Ya, itu instruktur yang sah. Kemudian ada metode yang aman. Itu harus ada metode yang aman. Misalnya ada kegiatan pelatihan operasi gunung namanya misalnya ya, yang turun tebing itu misalnya, yang pakai tali turun tebing. Nah, itu dia harus dipastikan aman, jangan sampai prajurit yang berlatih jatuh atau mengalami insiden pada saat latihan. Itu dipastikan harus aman dulu. Kemudian hasilnya juga harus terukur. Kalau targetnya adalah misalnya supaya untuk meningkatkan kemampuan fisik, ya tentu harus dipastikan bahwa ketika pelatihan itu berakhir atau pembinaan itu berakhir, fisiknya memang sudah jadi lebih baik. Itu soal pembinaan. Bukan kemudian sampai meninggal. Kalau penganiayaan itu dia atau kekerasan yang tadi ya di luar pembinaan tadi, ya pasti dilakukan di luar prosedur. Tidak ada pengawasan yang tepat gitu ya. Kemudian berorientasi pada pelampiasan atau dominasi. Itu yang kita lihat. Nah, dalam kasus Prada Luki ini pembinaan yang sah tadi itu kita nggak lihat gitu ya. Yang ada jelas ini ya, secara prosedur, secara etika keprajuritan, secara hukum. Ini bukan pembinaan tapi penganiayaan. Berarti secara komunikasi publik juga seharusnya tidak menggunakan alasan pembinaan. Betul, saya tidak sepakat dengan istilah pembinaan. Tapi di sisi lain kita juga melihat di media sosial, Bang Iqbal, ada banyak sekali kita bilang itu adalah viktimisasi. Jadi sudah menjadi korban, sudah sampai meregang nyawa, tapi masih ada saja pihak-pihak yang justru menyalahkan, mencari-cari kesalahan, seolah-olah penganiayaan itu dibenarkan karena Prada Lukinya begini. Itu fenomena apa lagi dalam psikologi? Ya, saya kira memang ini kan norma di batalion itu atau di barak ya, bahwa sesuatu yang dianggap dibolehkan oleh atasan walaupun melanggar hukum itu dianggap boleh. Sehingga budaya kekerasan itu dianggap sesuatu yang wajar. Tapi saya melihat bahwa yang menariknya adalah bahwa seberapa besar pun salah seseorang, karena kita negara hukum, disinilah pentingnya tentang edukasi hukum kepada para prajurit kita. Bahwa walaupun dia punya sistem sendiri, tetapi dia berada di negara hukum yang dia tidak boleh melakukan kekerasan atau main hakim sendiri. Kalau kita lihat kronologis, ini seolah-olah main hakim sendiri ceritanya nih. Tetapi yang menarik adalah kenapa bisa sesadis itu? Satu, karena mereka nggak bahagia, dugaan saya. Kenapa nggak bahagia? Pasti ada masalah gunung es. Pastikan, mungkin Panglima, saya mohon bisa dipastikan, di barak-barak militer jangan sampai ada hak-hak Tantama atau Bintara yang terzolimi oleh perwiranya. Jangan ada lagi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka yang dipotong misalnya. Sunat ya? Iya, itu juga menimbulkan frustasi. Apalagi di batalion baru yang belum ada fasilitas. Mereka jauh dari keluarga, akses mungkin susah, internet susah, sehingga frustasi, agresif. Nah, ini yang menjadi harus kenapa manusia bisa menjadi seperti hewan, kok bisa membunuh bersama-sama dan itu dibiarkan gitu loh. Artinya ada masalah dengan kesehatan mental mereka. Itu patut diduga. Oke. Mas Araf, berbicara soal hak asasi manusia ya, seseorang yang sudah meninggal pun masih punya hak yang harus, harkat dan martabat yang harus kita jaga. Di kasus Prada Luki tadi ibunya juga bilang ada yang mengatakan ini di media sosial juga ada banyak sekali fitnah-fitnah yang terjadi. Nah, Mas Araf, apa yang bisa dilakukan? Apakah itu dari TNI-nya yang harus mengambil alih atau ini persoal literasi publik bahwa tidak boleh lagi memviktimisasi seseorang yang sudah meninggal? Ya, saya rasa sangat tidak pantas dan tidak layak ya jika kemudian orang sudah meninggal kemudian dipersalahkan karena dia mungkin kesehatannya lebih lemah dibanding yang lain atau kan alasan pembinaan. Menurut saya itu sesuatu yang
kurang manusiawi ya. Ini orang udah meninggal masih kemudian disalahkan dengan alasan seperti itu. Padahal dia udah terenggut dua haknya, itu hak bebas dari penyiksaan dan untuk hidup. Ya. Harusnya yang dilakukan adalah ya berbicara bagaimana menegakkan keadilan buat keluarga korban. Itu menjadi sesuatu yang lebih penting. Perlu diingat penetapan 20 tersangka itu kita jangan tersenyum terlebih dahulu. Proses peradilan militer itu kompleks. Ujungnya nanti itu juga tentu akan menentukan rasa keadilan atau tidak. Karena itulah kita cenderung menuntut peradilan umum. Tapi karena proses peradilan militer sudah bekerja dan berjalan, saya ingin katakan 20 penetapan tersangka itu masih awal sekali. Prosesnya masih panjang dan kompleks. Perlu beberapa pihak untuk memantau itu secara eksternal. Komnas HAM menjadi penting untuk mengecek karena ada hak yang terlanggar di situ. LPSK melindungi keluarga korban. Yang saya khawatirkan adalah apakah ada proses intimidasi ke keluarga korban di dalam proses ini sehingga kemudian takut mengungkapkan fakta-fakta. Karena itu LPSK harus turun karena dalam beberapa kasus yang sifatnya tertutup seperti ini itu seringkali keluarga rentan dengan intimidasi. Ya. Yang ketiga adalah parlemen sendiri lagi-lagi. Komisi 1 DPR punya fungsi pengawasan untuk turun, mengecek dan melihat, memantau proses ini biar berjalan dengan baik. Tapi saya ingin menyambung, memberi tanggapan sih tadi yang disampaikan Bung Iqbal. Mungkin ada persoalan frustasi dan tidak bahagia sebagai bagian karena soal di Barak. Tapi saya ingin menambahkan juga, ada soal juga terkait dengan cara pandang, cara berpikir yang salah dalam bagaimana menundukkan dan mendisiplinkan prajurit. Cenderung yang dibangun adalah budaya feodalisme, bukan budaya profesionalisme. Sehingga karena budaya feodalisme, dia selalu melihat bahwa sebagai seorang senior, sebagai seorang pemimpin, ya lo harus patuh dan tunduk. Dan cara menundukkannya adalah dengan melakukan kekerasan fisik, penyiksaan, pembunuhan. Nah ini sesuatu yang salah. Harusnya di dalam rezim demokrasi yang menuntut profesionalisme sebagai tujuan membangun militer, yang dibangun adalah bagaimana membangun contoh sebagai pemimpin yang memiliki skill yang baik, menjadi panutan yang baik, sehingga membangun budaya disiplin bukan dengan cara kekerasan kok, bisa melakukan dengan cara yang lain. Karena prinsip-prinsip hak asasi manusia harus tetap menjadi bagian yang menempel di dalam sistem pendidikan, pembinaan, sehingga harus dicegah tindakan-tindakan penyiksaan, penganiayaan. Jadi saya ingin menambahkan aja, bukan hanya soal frustasi, tapi soal feodalisme di dalam tubuh militer yang menurut saya keliru dan salah. Yang harus dibangun adalah budaya profesionalisme tadi itu. Memang harus patuh dan tunduk pada atasan, tapi dalam konteks apa? Dalam konteks menjalankan tugas dan fungsi sesuai Undang-Undang TNI untuk menjaga kedaulatan negara, bukan dalam konteks hal-hal yang tidak benar gitu, untuk menggebukin rame-rame dan lain sebagainya. Itu menurut saya tidak dibenarkan gitu. Oke, kalau begitu Bu Amel, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Reformasi seperti apa yang harus kita lakukan untuk menghilangkan budaya feodalisme, kemudian juga kekerasan dalam sistem pembinaan di TNI kita? Itu dimulai dari mana Bu Amel? Ya, tentu saja itu harus dimulai dari gini, dari berbagai kasus yang ada ini. Ya, ini adalah titik awal ya kita untuk dapat melakukan reformasi di TNI sedikit demi sedikit begitu ya. Memang kalau secara langsung begitu ya tidak bisa ya, sedikit demi sedikit. Yang pasti dalam hal ini terkait dengan kasus Prada Luki ini, Komisi 1 akan terus mendorong ya kepada Panglima TNI dan juga Kepala Staf Angkatan Darat untuk mengusut tuntas ya agar kejadian yang sama tidak terulang di masa depan ya, dan juga transparan sehingga keluarga korban itu mendapat keadilan gitu ya, dan juga ini menjadi pembelajaran yang mahal bagi pelaku. Mahal gitu. sekali, satu nyawa saja itu begitu berharga ya. Nanti kita akan bahas lagi pemirsa di segmen terakhir, pelajaran atau reformasi apa yang bisa dilakukan segera untuk mengakhiri jangan lagi ada kasus penganiayaan berujung kematian seperti ini di barak militer kita. Sesaat lagi. Pak Fahmi, jadi apa Pak reformasi yang harus segera dilakukan atau setidaknya dalam jangka dekat inilah, apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan kasus kekerasan seperti ini di tubuh TNI? Ya, kalau dalam jangka dekat ya, apa yang disampaikan Bu Amel dan Mas Araf tadi, saya kira sudah layak dijadikan agenda dekat ya. Soal channeling, soal adanya mekanisme dan saluran yang aman dan
katakanlah juga mungkin bisa independen ya untuk para prajurit ini untuk curhat lah gitu ya. Karena kalau nggak ada tempat curhatnya, pelampiasannya itu tadi kekerasan berulang terus itu satu. Kemudian yang kedua, ini juga terkait dengan apa yang disampaikan Presiden pada waktu dibuat di Jajar kemarin ya. Bina latih dengan keras tapi tidak dengan kekejaman. Betul. Artinya sekarang ada PR untuk mendefinisikan batas pembinaan ini ya, mana yang disebut yang proper, mana yang improper, kan itu harus jelas jadi kan. Itu kedua. Kemudian yang ketiga, saya kira penegakan hukum yang tepat dan tegas itu harus ya, walaupun itu tidak bisa memastikan bahwa kekerasan seperti ini akan terus terulang, tapi tetap saja harus tepat dan tegas, ini harus ya. Kemudian ya yang terakhir ya saya kira pengawasan ya oleh atasan langsung ya, kemudian juga keteladanan dari pimpinan di tingkat mikro ini yang sebenarnya saya mungkin kalau komandan batalion masih ketinggian, komandan batalion bisa kemana-mana, tapi komandan peleton, komandan kompi itu kehidupan keseharian para prajurit gitu ya. Harusnya membersamai ya. Membersamai menemani ya menjadi tersangka. Tapi sekaligus mengawasi. Oke, Mas Araf, reformasi seperti apa yang dibutuhkan? Buat saya yang pertama mekanisme komplain itu dibuka ruang kepada itu yang paling visible, paling dekat gitu ya, Komisi 1. Mungkin hari Senin Bu Ahmadiyah udah bisa konferensi pers tuh. Kita pernah komplain ya kan. Yang kedua adalah reformasi peradilan militer melalui revisi Undang-Undang 3197, suatu hal yang penting karena itu mandat konstitusi dan mandat TAP MPR 67/2000 serta mandat Undang-Undang 32/2005. Saya berharap DPR menggunakan hak inisiatifnya untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang 3197 tadi itu. Kalau pemerintah tidak mau, bisa menggunakan hak inisiatif DPR. Kenapa? Karena itu untuk memastikan bahwa mekanisme penghukuman kalau ada kejahatan-kejahatan seperti ini bisa memenuhi prinsip-prinsip fair trial, sehingga berharap pada keadilan yang baik melalui peradilan umum, tidak melalui peradilan militer. Peradilan militer cukup persoalan disiplin militer, soal isu insubordinasi dan lain sebagainya. Tapi kalau kejahatan tindak pidana umum harus bisa dibawa ke peradilan umum. Menurut saya ini agenda yang sangat penting dan seharusnya menjadi kewajiban buat pemerintah dan DPR melakukan reformasi peradilan militer melalui revisi Undang-Undang 3197. Oke. Dari sisi psikologinya bagaimana Bang Iqbal? Membuat bahagia kayaknya itu PR jangka panjang sekali itu. Ya, bahagia itu artinya bukan hanya hiburan, tapi sebenarnya menyalurkan hobi, minat, dan bakat. Ini penting. Yang kedua adalah kita harus melihat tajam tentang sistem pembinaan mental. Di TNI ada namanya Bintal. Ya. Pertanyaannya sejauh mana peran mereka? Karena sesungguhnya Bintal ini adalah tidak akan bisa jalan kalau dia tanpa ada pendidikan yang humanis. Kemampuan pemimpin tentang coaching, tentang counseling, ya ini juga penting. Termasuk juga tentang bagaimana membuat sarana prasarana itu menjadi lebih mudah di batalion. Sehingga prajurit bisa menyalurkan tekanannya, meluahkan perasaannya. Karena rindu, kehilangan, jauh dari keluarga itu berat. Sehingga jangan sampai ini menjadi perilaku agresif. Dan yang terakhir adalah kapasitas pemimpin. Tentang kepemimpinan para perwira, ini juga harus menjadi perhatian. Bagaimana mereka harus mendapatkan bukan hanya doktrin tentang disiplin, tapi juga doktrin tentang bagaimana memanusiakan manusia. Sebagaimana Pancasila kita mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik, kalau begitu. Oke. Dan kita sudahi sampai di sini. Itu kami titipkan kepada Bu Amel pesan-pesannya ya, supaya bisa didorong oleh Komisi 1 untuk melakukan reformasi dan menemukan format pembinaan yang sebenarnya itu harusnya seperti apa, dan juga sistem peradilan militer kita. Terima kasih Mas Araf, Bang Iqbal, kemudian Pak Fahmi dan juga Bu Amel sudah bergabung bersama kami di Kontroversi malam hari ini. Pemirsa, jangan biarkan lagi ada prajurit yang pergi sia-sia karena dianiaya sesama prajurit. Pembinaan harus dilakukan dengan kemanusiaan, bukan kekejaman. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.